Tentunya berbedanya adalah salah satu yang paling kita utamakan adalah transparansi. Memang sebagian lain bahwa transparansi juga sih, tapi kita transparansi di sini adalah kita benar-benar buka dari awal dari sistem, misalnya sistem pembayaran atau sistem royaltinya. Nextart.id, sebuah perusahaan yang bergerak sebagai agregator atau distributor musik, resmi hadir untuk mewadahi sekaligus memberikan solusi kepada para musikus tanah air yang kerap kali mengalami kesulitan dalam meraih royalti atau hak ekonomi. Nextart.id menjadi salah satu agregator tanah air yang bisa mewadahi royalti para musikus di 150 platform digital streaming di seluruh dunia. Satu hal yang menarik dan membedakan distributor musik Nextart.id dengan distributor musik sejenis adalah dalam hal transparansi keuangan, di mana pihak Nextart.id akan menjabarkan biaya apa saja yang dibebankan kepada musikus sejak awal dan menjamin akan keterbukaan soal hak ekonomi para musikus yang dikelola oleh Nextart. Uniknya, ide membangun bisnis distributor musik Nextart.id ini lahir dari sebuah obrolan duo Rio Z yang kini menjabat sebagai CEO Nextart.id dan Rio Adiwardana sebagai founder Nextart.id. Untuk ide Nextart ini sebenarnya awal tahun lalu ya. Kita ngobrol-ngobrol di bawah pohon, ya di belakangnya ada ayam mentari ya, mutiara, ayam mutiara. Lalu kita ngobrol lah, setiap ketemu ngobrol-ngobrol, lalu kita diskusi bareng sampai ketemu yang kita inginkan. Kebetulan memang namanya sama, idenya mungkin sama waktu itu, dan akhirnya kita menuju yang ke arah sama. Dan akhirnya kita membuat satu buah agregator. Pada saat itu belum jadi perusahaan, masih sebatas wacana. Nah setelahnya itu baru kita mulai ngobrolin teknis sampai terciptanya satu perusahaan atau wadah distributor musik digital yang bernama Nextart. 2020 pertengahan, dan akhirnya soft launchingnya di bulan Desember tahun lalu. Yang sulit itu adalah membangun persepsi antara kita di internal, itu sangat sulit ya. Jadi kita istilahnya karena juga sama-sama dari nol kan, kita bagaimana caranya membuat ini supaya transparan, dan sistem IT-nya juga sulit. Jadi nggak semudah yang apa yang kita kira. Ketika kita masuk ke dunia IT-nya, ternyata banyak sekali yang kita harus sesuaikan, karena kita memang distributor digital, musik digital ini yang direct langsung keluar. Jadi kita bukan agen yang subagen kemana-mana, atau kita masukin lagi daftar ke sebuah agregator lain, bukan. Tapi kita benar-benar agregator murni yang semuanya direct, dan kita punya sistem sendiri. Dari mulai sistem royalti, sistem pembayaran, lalu sistem analitiknya, sistem manajemennya, dan sampai ke sistem withdrawnya. Jadi semua itu sistem kita bangun dari nol. Tentunya berbedanya adalah salah satu yang paling kita utamakan adalah transparansi. Memang sebagian lain bahwa transparansi juga sih, tapi kita transparansi di sini adalah kita benar-benar buka dari awal dari sistem, misalnya sistem pembayaran atau sistem royaltinya. Dan banyak yang tidak kita memang bukain semua, tidak ada yang dihiddenkan atau disembunyikan. Mulai dari pemotongan pajaknya, mulai dari pemotongan antar bank, sampai mendapatkan royaltinya bagaimana, withdrawnya berapa minimumnya. Kalau kita di $30 kita udah bisa ambil, dan itu semua kita transparansikan. Karena kita tidak mau nanti user atau produser musik atau musisi atau artis kok pendapatannya hanya sekian, padahal hasil withdrawnya sekian gitu. Nah ini kenapa? Nah itu yang kita nggak mau. Jadi kita benar-benar buka di awal bahwa hasil royalti ini karena ini, karena ini, karena ini. Jadi ada semuanya jelas. Lebih kepada sistemnya sih yang kita persiapan sistemnya itu, karena itu basicnya memang kita pengen transparan. Dan selama ini kan banyak yang di hidden ya, karena masalah royalti kenapa dapatnya cuma segini. Setelah kita telusuri, setelah kita pelajari, oh ternyata nggak begitu-gitu amat sih. Nah itu hal-hal itu tuh yang kita sederhana ini 70-an. Iya, udah hadir ya di kita. Nah tentu setiap hari itu menambah terus, tambah ya. Jadi udah mulai banyak lah. Dalam waktu beberapa bulan, kan kita baru aktifnya ini kan mulai dari bulan Desember kemarin. Semua genre, semua skill apapun boleh, dari musik pop sampai musik daerah. Cuman target utamanya Nextart ini adalah musik daerah, atau world music, atau musik tradisional, atau etnik. Itu yang kita utamakan dulu, sehingga teman-teman musisi daerah ini bisa berkarya yang jelas, wadahnya jelas, hasil royaltinya jelas, sistem analitiknya jelas, jadi mereka juga seneng. Ada kebanggaan rasa sendiri bahwa oh iya ya, musik daerah itu tidak ditelantarkan begitu aja.
gitu. Nggak harus musik pop yang udah seperti artis-artis yang besar gitu. Kita bukannya tidak membutuhkan mereka, tapi hari ini kita butuh yang lebih dalam lagi adalah musisi-musisi dashboardnya. Jadi mereka dengan user ID buka itu keluar dashboardnya, namanya dia ya, dia bisa lihat analitiknya, infrastruktur ya di kita di internal ya. Ya memang jauh-jauh hari kita sudah berdebat panjang lebar tentang infrastruktur karena itu kekuatan kita. Alhamdulillah infrastrukturnya sudah siap dari semua tim, dari semua lini, dari semua divisi, dari semua manajemen di top level sampai yang di bawah kita udah berstruktur. Jadi sehingga perusahaan ini memang sudah jelas badan hukumnya, NIB-nya jelas, semua aktenya jelas gitu. Jadi kita juga siap tempur gitu. Jadi secara struktur kita udah siapkan. Infrastruktur apalagi, terutama IT. Karena ini memang di bidang IT, tentu infrastruktur yang utama adalah IT kita udah siapkan. Kalau platform digital semua sudah kerjasama. Kayak 150 lebih DSP kan, kayak mulai Spotify, Apple Music, Deezer, TikTok, IG Reels, Facebook, apapun sudah, semuanya udah clear. Lah ke YouTube pun juga. Apalagi nanti kita segera buka publisher kan, jadi itu semuanya sudah menaungi di satu wadah gitu. Jadi kalau secara konten digital, platformnya kita sudah memang kerjasama karena memang agregatornya harus regulasinya diselesaikan dulu kan. Kalau regulasi dunianya nggak diselesaikan, kita nggak bisa sampai sekarang bikin agregator ya. Karena itu panjang lebar urusannya, regulasinya. Nah ini yang regulasi ini yang kita bawa ke Indonesia, disederhanakan supaya musisi-musisi daerah juga aman gitu, nyaman juga. Oh cuman segitu aja, santai ya gitu. Jadi jangan dibuat ribet. Kalau dibuat ribet lagi kita IT udah ribet banget ya. Ada terus target, ada terus karena demi kelangsungan semua musisi ya, karena ya yang seperti yang terjadi saat ini kan masalah royalti khususnya ya, itu kan belum jelas ya gimana. Makanya target itu harus berjalan sehingga nanti kemaslahatan dari semua musisi atau kelangsungan hidup para musisi juga bisa berjalan juga. Target kita akan tetap ada dalam tahun depan ini, kita apa yang kita mau buat, apa yang kita mau buat, makanya nanti kita akan ada big project dengan Mas Hendra. Insya Allah kalau nggak ada halangan ya, tidak ada kendala apapun, ya pertengahan tahun ini harusnya sudah ready ya. Sudah ready.